Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku kelas 6 yang soleh-solehah, kita bertemu kembali dalam pembelajaran fikih bab jual beli, melanjutkan pembelajaran yang telah lalu. Setelah kita belajar tentang pengertian jual beli, macam-macam jual beli, hukumnya dan syarat sah jual beli, kita akan melanjutkan pembahasan selanjutnya. Sebelumnya, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang soleh-solehah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas dan belajar bareng tentang khiyar dan hikmah jual beli. Siapa yang tahu tentang khiyar dan hikmahnya jual beli? Ya, khiyar itu milih melanjutkan jual beli atau tidak. Nanti kita akan bahas ya. Di dalamnya ada apa saja dan juga hikmah. Setelah hikmah dalam jual beli, kita akan mendapatkan apa saja. Siapa anak? Tujuan pembelajaran setelah kita belajar tentang khiyar dan hikmah jual beli, tujuannya adalah siswa dapat memahaminya, mempraktekannya ya. Tujuan dari pembelajaran kali ini. Anak-anakku yang hebat, khiyar, pengertian khiyar menurut bahasa adalah memilih yang terbaik. Khiyar dalam jual beli menurut syara ialah hak memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan akad jual beli atau membatalkannya. Kenapa adanya khiyar? Hal ini agar kedua belah pihak dapat memikirkan sejauh mungkin kebaikan berlangsungannya jual beli atau kebaikan untuk membatalkannya. Ya. Jadi jangan jual beli kan agar tidak ada yang dirugikan atau menyesal. Setelah beli ini bagus apa enggak ya, ada manfaatnya enggak ya, di sini ada khiyar. Terus nggak jadi terjadi jual beli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Ibnu Umar qala sami'tu rajulan minal ansari yashku ila Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu yaghibna fil buyu'i faqala idza bay'ata faqul la khulabata thumma anta bil khiyari fi kulli sil'atin ibta'taha salasa layalin. Rawahu Ibnu Baihaqi dan Ibnu Majah. Dari Ibnu Umar bahwa dia berkata, saya mendengar seorang pria dari Al-Ansar mengeluh pada Nabi SAW. Beliau bersabda, jika engkau melakukan jual beli, maka katakan jangan melakukan tipu daya, lalu engkau berkhiyar dalam tiap-tiap barang yang engkau beli selama 3 hari. Khiyar yang sesuai dengan aturan syara hukumnya boleh, tetapi khiyar untuk menipu hukumnya haram dan dilarang. Macam-macam khiyar. Khiyar dibagi menjadi 3, yaitu khiyar majelis, khiyar syarat, dan khiyar aib. Anak-anak, khiyar majelis yaitu khiyar antara penjual dan pembeli boleh meneruskan jual beli atau membatalkannya pada waktu masih berada di tempat akad jual beli. Jika keduanya telah berpisah, maka hak khiyar tidak berlaku lagi. Ukuran berpisah disesuaikan dengan adat kebiasaan yang berlaku. Jadi hal majelis itu ketika kita melakukan transaksi jual beli kan biasanya masih di tempat ya kan. Nah, ini kita pilih-pilih harga cocok
kita mau melanjutkan atau tidak. Kalau memang tidak cocok ya berarti tidak melanjutkan. Itu yang namanya khiyar majlis. Nanti masih dalam satu tempat di situ. Ketika kalian sudah pergi meninggalkan tokonya, ya otomatis tidak berlaku khiyar. Begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ani bin Umar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza tabaya rajulani fakullu wahidi minhuma bil khiyar ma lam yatafarraqa wa kana jami'an." Dari Ibnu Umar, dari Rasulullah SAW, sesungguhnya beliau bersabda, orang yang mengadakan jual beli diperbolehkan melakukan khiyar selama keduanya belum terpisah dari tempat akad. Nomor 2, khiyar syarat. Khiyar syarat ialah hak memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya dengan syarat tertentu. Masa berlakunya khiyar syarat adalah 3 hari. Contohnya, pembeli berkata pada penjual, "Saya membeli baju ini jika anak saya cocok." Apabila baju itu sudah dicoba dan ternyata anaknya cocok, maka jual beli dapat diteruskan. Tetapi jika anaknya tidak cocok, maka jual beli dapat dibatalkan. Ya, kalian biasanya akan, kalau ibu-ibu yang mau membelikan baju anaknya tapi tidak membawa anaknya, nah ini saya beli ini tapi nanti kalau cocok jadi, kalau tidak cocok nanti saya dikembalikan lagi. Nah ini berlaku 3 hari. Ternyata tidak cocok terus melebihi 3 hari, bagaimana Pak? Ya itu sudah kesalahan dari pembeli. Jadi, jual belinya tetap terlaksana, tidak bisa dibatalkan. Tapi misalkan beli terus sampai rumah tidak cocok terus dikembalikan lagi, terus ternyata tidak ada yang cocok semua, ya tidak jadi jual beli, tidak apa-apa gitu. Anak yang soleh solehah. Anak yang nomor 3 yaitu khiyar aib. Khiyar aib adalah hak untuk memilih meneruskan atau membatalkan jual beli karena ada cacat atau kerusakan pada barang yang tidak kelihatan pada saat ijab kabul. Hal ini dapat terjadi karena pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang ini terdapat cacat. Rasulullah SAW bersabda, "An Aisyah tak anna rajulan ashtara 'abdan fastaqallahu summa wajada bihi 'aiban faradahu faqala ya Rasulullah inna qad istaqalla gulami." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-kharaju bid-daman." Rawahu Ibnu Majah. Dari Aisyah berkata, seorang laki-laki membeli budak dan memanfaatkannya. Setelah itu ia mendapatkan cacat pada budak tersebut hingga ia pun mengembalikannya. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, ia telah memanfaatkan tenaga budakku." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Kekurangan ada pada budakmu itu ada jaminannya." Ya, misalkan kita membeli ternyata ada yang rusak, itu bisa dibatalkan jual belinya, dibawa pulang atau dilihat-lihat, oh ini ternyata ada cacatnya ini, nah, tanpa dengan niat untuk menipu. Kalau memang niatnya menipu dalam khiyar, ya dihukumi dosa atau haram. Nah, sebenarnya barangnya bagus tapi sampai rumah dipura-pura ini rusak, ya dapat murah dan lain sebagainya, itu haram ya. Lanjut ya Nana. Pembatalan jual beli terhadap orang yang menyesal itu bagaimana? Jika jual beli telah terjadi kemudian pembeli menyesal karena mungkin barang dibeli itu keliru atau kemungkinan yang lain dan ia menginginkan pembatalan jual beli, maka sangat dianjurkan kepada penjual untuk menerima pembatalan. Ya, misalkan ada yang kadung beli nyesel atau kurang cocok, minta dikembalikan, minta dipembatalan dari penjual, alangkah baiknya dianjurkan untuk menerima. Ya wis apa-apa ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man aqala musliman bai'atahu aqala wa asratahu." Rawahu Ibnu Majah wa Sahih Ibnu Hibban wal Hakim.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membebaskan jual beli seorang muslim, Allah akan membebaskan kesalahannya. Ya, mudah-mudahan dengan kita sebagai penjual mau menerima, ya wis gak apa-apa, nggak jadi beli, dikembalikan. Mudah-mudahan Allah membebaskan kesalahan kita. Lanjut ya. Nana, setelah kita memahami tentang jenis macam-macam khiyar, kita akan tahu tentang manfaat khiyar. Apa sih Pak khiyar itu manfaatnya? Menghindari adanya rasa tidak puas terhadap barang yang dibeli. Ya, kalau misalkan tuku harus tuku, wis tuku ya orang kena dibalik kena, itu berarti ada rasa tidak puas dari pembeli. Menghindari penipuan, nah, pasti ya, kalau kita tidak bisa mempunyai hak khiyar, ya pasti kita akan ditipu. Untuk membina ukhuwah antar penjual dan pembeli, nah ketika adanya khiyar kan hubungan dari penjual dan pembeli enak, orang gelendang, orang tukaran, orang dendam-dendam. Manfaat yang keempat, penjual dan pembeli merasa puas, ya barang-barang senang, ya wis dituku senang gitu. Anakku yang soleh solehah, selanjutnya setelah kita melajari pengertian jual beli dan khiyar, maka kita akan belajar tentang hikmah jual beli. Usaha jual beli pada dasarnya adalah untuk mencari untung dan laba, akan tetapi untuk menjadi hal itu bukanlah merupakan tujuan akhir. Keuntungan atau laba yang diperoleh hendaknya dijadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Umat muslim dalam melakukan usahanya harus mengerti fungsi hidup yang digariskan oleh Al-Quran, yaitu ta'abud, menghambakan diri kepada Allah. Di antara hikmah jual beli yang pertama, mencari dan mendapat karunia Allah. Pasti ya, menjauhi riba, menegakkan keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi, menjaga kehalalan rezeki, karena jual beli kan halal ya. Produktivitas dan perputaran ekonomi akan berjalan secara dinamis, silaturahmi dan memperbanyak jaringan kita di masyarakat, masing-masing merasa puas. Penjual dan pembeli masing-masing berlapang dada ketika tawar menawar, sehingga mereka dirahmati Allah, menjauhkan orang dari memakan atau memiliki harta yang batil. Itu hikmahnya jual beli. Yang pasti di dalam jual beli ada keberkahan, ada pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah sudah selesai. Insya Allah aku bisa. Hormatilah pembeli karena pembeli adalah raja. Saling hormat menghormati. Demikianlah anak-anak pembahasan pada kali ini tentang khiyar dan hikmah jual beli. Semoga dapat dimengerti dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin ya robbal alamin. Anak-anak, seperti biasa, untuk yang terakhir ini ada beberapa soal, nanti kalian bisa ditulis dan dikerjakan. Silakan bertanya pada orang tua, kakaknya, saudaranya, atau temannya ya. Silakan ya, selamat mengerjakan. Demikian pembahasan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.